marhaba, marhaba, marhaba. Pasukan 212 datang ke rumah namanya sekarang itu Barkah, si Bondan, si siapa semua suruh nyusul kemari aja. Jangan bedah hari batal dia jam 10. Nggak tahu. Udah keluar kota. Mohon izin saya buka ini ya karena bicara ya. Kalau pakai ini nggak kedengaran dan nggak lengkap ya, nggak jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit zikir yang mesti kita lakukan setiap subuh sebelum mulai. Penting Bapak Ibu sekalian. Saya harus minta maaf karena situasi amat sangat genting. Jadi komunikasi dan itu nggak boleh putus gitu ya, nggak boleh putus sedikit pun. Jadi saya akan tetap menjawab dan mengatur langkah-langkah apa yang mesti diambil oleh teman-teman. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai dalam kajian sejarah yang alhamdulillah bukunya udah terbit, jadi nanti gampang. Bukunya wajib dimiliki, bukan fardu ain, bukan tentang wajib fardu ain lagi. Maksudnya biar kita bisa buka sampai di mana, halaman berapa. Ini jilid 1 508 halaman. Penting Bapak Ibu miliki biar oh ya pengajian kita sampai di sini begitu, sampai di sini gitu ya. Alhamdulillah udah nggak ada yang mau terbitin terbitin sendiri akhirnya ya. Habis bagaimana, nggak berani apa bagaimana ya, emang gitu loh, bangsa kita bangsa penakut ya, bangsa penakut. Kalau berani nggak kayak begini. Sejak ini perjuangan menegakkan tauhid sejak era Nabi Ibrahim hingga Islam Nusantara dan aksi tolak RUU HIP. Nah, ini buku jilid 1 508 halaman, jilid 2 480. Jazakumullah, terima kasih. Jilid 2 dalam proses pencetakan. Gak ada yang mau cetak, akhirnya cetak sendiri. Anugerah perusahaan kami, Anugerah Publishing. Gak ada yang mau cetak, maka langsung aja dalam klausul akta kita masukin percetakan, kita masukin biar punya izin percetakan, biar resmi, dan kita cetak ya, kita cetak ini, dan ini terdaftar secara nasional ya dalam IDN ya. Nggak ada yang mau cetak, nggak berani katanya, buku doang nggak berani. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ini dia bukunya untuk jamaah, wabil khusus jamaah Darul Ma'arif yang setia dalam pengajian sejarah kita ini. Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah, saya sendiri belum lengkap zikirnya. Setiap subuh saya saranin jangan sampai lupa untuk bentengin diri, dan ini terbukti beberapa kali ya, saya mengalaminya. Nggak usah diceritain takut riak, tapi ini betul-betul benteng diri yang luar biasa. Yang pertama, setelah assalamualaikum kirim kanan, langsung ini untuk direkam, yang direkam bisa diulang-ulang, jangan sampai lupa ini ya. Pertama, baca 10 ayat dalam Al-Baqarah. Yang pertama Alif Lam Mim sampai dengan ya, Alif Lam Mim itu 4 ayat, jangan lupa 4. Lalu yang kedua surat Al-Baqarah juga 255, 3 ayat berikutnya 7. Lalu yang terakhir 3 ayat terakhir 10. Itulah 10 ayat Al-Baqarah. Bacalah di pagi hari, maka Allah akan jaga antum sampai dengan sore, dan bacalah sore hari, maka Allah akan jaga antum sampai dengan pagi. 24 jam Allah jaga terus. Jadikan ini istiqomah. Maka malaikat akan turun menghampiri antum dan berkata, la takhaf la tahzan, jangan takut, jangan khawatir. Wabshir lahu bil jannati allati kuntum tu'adun, gembira saja dengan surga yang sudah Allah janjikan. Kapan aja Allah mau ambil, siap. Kapan aja Allah mau panggil, siap. Kenapa? Karena surga telah dijanjikan bagi orang-orang yang istiqomah. Lalu di dunia malaikat membisikin kita ya,
La takhaf, la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir. Gitu ya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami ini pelindungmu, temanmu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dunia disebut di situ. Ya. Kemudian yang kedua, bacalah selalu dimanapun ya, pagi. Kalau ini berlaku pagi sore dan ketika kita hadir di satu tempat, walaupun di masjid, walaupun baru turun mobil, sedikit kita bacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah rabbiyallah hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah i'tasamtu billah fawattu amri ila Allah ma sya'allah la quwata illa billah. Ini paketnya paket 4 nih, paket 4 perlindungan. Nah, kemudian paket 3 dan 3 auzu, 3 bismillah. A'udzu billahnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir min hamazati syaitonir rajim wa junudihim. Baru a'udzu bikalimatillahi tammin min syarri ma khalaq. Bismillah juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi ala mali ala zauji ala banati ala binti ala mali dan semuanya. Lalu kemudian bismillahi tahasamna billah, bismillahi tawakkalna billah, bismillahi azallah, bismillahi jallallah, bismillah la yadurru ma'asmi. Paket auzu 3, paket bismillah 3, dan paket la ilaha illallah 3, paket subhanallah 3. Paket la ilaha illallahnya la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin, dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, paket subhanallah juga 3. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah subhanallazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi bukan. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, dengan paket-paket ini, paket bismillah 3, paket auzu 3, paket subhanallah 3, paket la ilaha 3, dan paket lindungan diri 4. 3 4 kali sama 4. Tambah yang 10 tadi lengkap. Tutup dengan yang paling insya Allah ini manjur luar biasa ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'idzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Lalu law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'atahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amtsalu nadribu linnas lam tafakkarun sampai selesai. Lalu kemudian kulhu 3, al-falaq 3, an-nas 3. Gitu. Dan terakhir pamungkas sambil tiup di tangan, terutama di sini nih. Namanya di ruas ini nih. Ya, ruas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini yang terakhir 3 kali atau 7 kali. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ditiup tangannya dan diusap di matanya. Kalau tadi kulhu untuk ditiup di semua badan. Lakukan pagi dan sore. Insyaallah mudawamah terus-terusan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari segala gangguan orang yang jahat pada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apalagi yang tadi itu untuk huru hara. Untuk huru hara itu masya Allah, bahkan huru hara berdesak-desakan, bertumpuk-tumpukan, baca ayat itu ya. Jangan ditanya Pak mana hadisnya, jangan udah ribet, nggak ada hadisnya, bid'ah, jangan keribetan di hidup. Baca yang disuruh sama para habaib, yang disuruh para mama kiai, sama orang tua kita, guru-guru kita, guru-guru pesantren. Baca, dia ngalamin, dia ngamalin, dan dia mendapatkan luar biasa keistimewaan. Karena Al-Quran itu syifa wa dawa, berlaku abadan, abadi. Baca ya, laqad ja'akum la anzalna azal Qur'an ala jabalin, itu masya Allah umi saya itu nggak boleh pulang sama dokter, sakit jantung dan penyakit batu ginjalnya udah gede, nggak bisa pipis gitu, kecuali dikit gitu. Dibawa ke dokter nggak boleh pulang, mesti ditembak. Umi Ana pulang aja. Apa dibilang? Tuh dokter nggak ngerti gitu.
Kenapa Mi? Udah, gunung aja kalau Allah mau pecahin pecah, apalagi batu cuma 4 cm, batunya 4 cm dalam ginjal. Gunung aja pecah, digosok dari belakang. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'ait khashyam mutasaddian min khasyatillah. Gunung aja pecah, apalagi cuma 4 cm. Pecah, Pak. Dia kencing kamar mandi, dia pipis, pecah, kerutuk. Dia panggil saya, "Kal, apa itu barusan kertak-kertuk?" Saya ambil batunya. Jadi Masya Allah ya, soal keyakinan ya, soal keyakinan, yakin dengan pertolongan Allah. Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah, mari kita mulai. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali ala afidah innaha lil muslimin fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Apresiasi saya kepada imam kita yang luar biasa, bacaannya, nikmatnya, sejuknya dan penuh arti. Saya selalu mencoba khusyuk dengan mendengarkan imam secara seksama dan mendengarkan dan membacakan artinya dalam hati. Ayat pertama, rakaat pertama yang dibaca oleh imam kita dahsyat luar biasa. Di akhir hayatnya, di akhir ayatnya, dalam sebelum ruku, kalimat itu menggetarkan hati mestinya orang-orang yang beriman. Apa itu? Laknat Allah kepada setiap orang yang berdusta. La'natullah alal kazibin. Itu yang imam kita bilang tadi. Entah siapa yang dimaksud berdusta ini, karena berdusta sedang menjadi komoditas ya. Bahkan dalam satu surat Allah mengatakan berkali-kali wailu yauma idzil lil mukadzibin, gitu ya. Celakalah hari ini orang-orang yang berdusta. Laknatullah, jangan dikira dusta itu waduh. Ditanya Rasulullah, apakah mungkin orang mukmin itu kikir? Mungkin. Apakah mungkin orang kikir, orang mukmin itu teledor? Mungkin. Apakah mungkin orang mukmin itu berdusta? Nabi bilang tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sampai duduk Rasulullah ngomongnya, dari diri sampai duduk. Tidak mungkin. Tidak mungkin berdusta orang mukmin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hadisnya dari Abu Hurairah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Terus Nabi nggak berhenti, Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sampai duduk Nabi dari diri, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sampai Abu Hurairah, aku berharap Nabi diam. Karena nggak ngitung lagi berapa kali. Jadi tidak mungkin orang mukmin berdusta kecuali dia tidak beriman ketika dia berdusta. Dan Allah melaknat orang yang berdusta. Dan di hari kiamat mereka paling menyesal dengan mulutnya itu. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Hari di mana celakalah orang yang berdusta. Apalagi dustanya kepada 262 juta orang di Indonesia. Kalau ternyata ada dusta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nangis senangis-nangisnya. Kenapa? Orang yang berdusta ini akan keluar dunia tanpa iman. Bayangin. Dalam keadaan malu, dalam keadaan hina, dalam keadaan nista. Itu dia orang-orang yang berdusta. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Kagak bakal bisa masuk surga. Orang-orang yang seperti ini. Kok Ustadz bisa tentuin aja gitu? Saya sering dikatain begitu. Ya orang nggak beriman ngomongnya begitu. Kalau orang beriman pasti tahu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah minal kibr. Kagak bakal bisa masuk surga. Nabi yang bilang, barang siapa yang ada dalam hatinya misqala dzarrah seberat debu
dalam hati seberat debu doang. Minal kibar, daripada sifat kibar. Mahwal kibar ya Rasulullah, kata para sahabat. Apa itu kibar ya Rasulullah? Batarul haq wa ghamthun nas, menolak yang benar. Menolak yang benar apa ya? Menerima yang bohong, menerima yang dusta. Wa ghamthun nas, dan meremehkan manusia. Entar pada tahu, sebodoh. Dikiranya enak kali masuk neraka kayak begini nih orang. Gua mau bohong kenapa? Batarul haq, dia menolak yang hak. Entar orang-orang tahu, sebodoh. Kan gua punya kuasa. Apabila ada yang kayak begitu, Pak, la ilaha illallah, nangis dia. Tobat deh, gua tobat. Kagak bisa. Mana bisa tobat yang kayak begini? Nggak bisa tobat, kagak. Bagaimana cara tobatnya? Dia mesti minta maaf kepada 262 juta orang yang pernah dibohongin. Ini para koruptor, jangan melenceng kemana-mana otaknya. Para koruptor dikira habis dia korupsi, kemudian dia minta maaf, dia dihukum, dia bangun masjid, kelar gitu, kelar urusan. Di dunia kelar, Pak. Di akhirat demi Allah belum seujung kuku. Kenapa? Karena dia telah mencuri, membohongin 262 juta. Sebelum 262 juta ini berkata, saya ikhlas, saya ridho, seperti ijab kabul, Allah berlepas diri, demi Allah yang benar demikian. Ini udah korupsi, terus dihukum, terus selesai gitu. Hak kita, Pak, diambil. Kalau enggak kita nggak miskin kayak begini. Mereka-mereka yang maling disangka kelar kali begitu, nggak bakal. Ya, baik imam kita, terima kasih, luar biasa ayatnya. Dan yang kedua, washhad bi annana muslimun, saksikan kami orang Islam. Waduh, masya Allah, imam kita ini kalau baca sesuai dengan topik dan nggak panjang bacaannya, impas, sedang gitu ya. Baik jemaah sekalian, kita sampai, kalau di buku ini ya udah sampai halaman 480. Di buku ini udah sampai halaman 480. Ya. Jadi tolong dimiliki agar bisa kita berkomunikasi dengan baik. Sebelum saya lanjutin, saya mau nanya, agamanya Firaun apa? Firaun agamanya apa? Kafir bukan agama. Kafir bukan agama, kafir sifat. Kafir sifat, kafir menutup diri, kafar, menutup, ya. Saya dikatain sama netizen nggak ngerti kata kafir. Saya bilang kufar itu berbeda dengan kafir, berbeda. Dasar lo katanya, nggak pernah nyantren, nggak pernah dikata-katain. Yang ngatain para santri lagi. Saya nggak jawab ya. Kenapa? Itu ibtidaiyah, mau ngapain ladenin ya? Ya orang juga tahu, orang bego juga tahu kafir sama kufar itu jamak sama mufrad ya. Mufradnya kufar, jamaknya kufar ya, mufradnya tunggal, itu kafir ya. Yang saya maksud berbeda ini dari ceramah Ki Haji Abdurrahman Wahid almarhum, ceramahnya Gus Dur. Gus Dur orang alim, jangkauannya, pikirannya jauh gitu ke depan. Beliau mengatakan ketika ditanya sama Yusril Iza Mahendra, kenapa Gus Dur berlaku kok sepertinya biasa aja kepada orang kafir, padahal nggak boleh demikian menurut Yusril lah begitu ya. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ayat yang dipakai itu. Sedangkan ayat lain yang dipakai ya Muhammad Rasulullah wallazina ma'asyidu alal kuffar ruhama'u bainahum. Gus Dur menjelaskan bahwa kufar di situ orang kafir yang menyerang gitu. Jadi yang kepada orang kafir yang menyerang kufar itu asyidda alal kufar, begitu, berlaku tegas. Ruhama bainahum, kasih sayang bersama mereka orang-orang mukmin. Tapi kepada orang kafir yang berada dalam perlindungan umat Islam nggak boleh asyidda gitu. Dibilang nggak paham, ini biarin aja ya. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, pada waktu kita udah sampai di mana itu jangan dijawab. Jawabannya Firaun agamanya Islam, dia nggak diterima Islamnya oleh Allah.
Gitu. Udah pernah kan dibahas di mari, ya kan? Dibuka ayatnya kan waktu itu kan, surat Yunus ayat 90 kan. Fir'aun ngakunya beragama Islam. Wa ana minal muslimin, surat Yunus ayat yang ke-90. Yang saya mau sampaikan, menegakkan tauhid dalam buku ini, yang saya mau sampaikan, semua nabi beragama Islam begitu, termasuk Fir'aun di zaman Nabi Musa. Tobatnya dia minta masuk Islam, surat Yunus ayat 90 gitu. Wa asyhadu bi annana muslimun, saksikan aku ini orang Islam, maaf, wa ana minal muslimin, aku orang Islam, aku orang Islam, aku orang Islam, minta masuk Islam. Termasuk di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh mengajak Ratu Bilqis mau nikah, masuk Islam dulu. Lihat tafsirnya coba, surat An-Naml ayat yang ke-44. Kata Ratu Bilqis, aslam tuh ma'a Sulaiman, aku ini diislamkan dulu sama Nabi Sulaiman baru nikah. Dan doanya Nabi Sulaiman apa? Matikanlah aku dalam keadaan beragama Islam. Begitu semua nabi. Jadi Namrud itu minta masuk Islam gitu loh, dulu pengikutnya. Jadi jangan bilang ikut agama Ibrahim, ikut masuk Islam di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Nuh itu ngajak anaknya ayo masuk Islam, nggak mau gitu loh. Nabi Musa juga demikian, surat yang tadi 90 ayatnya dari 84 ya, falyatawakkal 'alallah in kuntum muslimun, maka bertawakallah kepada Allah kalau kalian orang Islam. Itu Nabi Musa yang ucap. Nah, jadi jangan putus pengajiannya. Allah menurunkan agama Islam untuk semua para nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajak Islam. Munculnya Yahudi karena kekosongan kenabian, dari Nabi Sulaiman ke Nabi Zakaria kosong. Munculnya Nasrani karena kekosongan kenabian, dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekosongan kenabian inilah yang menimbulkan agama baru, yaitu muncul Yahudi dan muncul Nasrani. 325 tepatnya Nasrani, ya, pengangkatan Nabi Isa sebagai Tuhan dalam Konsili Nisea. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, Nabi Muhammad melanjutkan Islam itu. Kontroversi dan viral yang saya katakan bukan Nabi Muhammad yang pertama kali bawa agama Islam. Waduh, saya dicaci maki, Pak. Dicaci maki. Netizen emang, ya Allah ya Rabbi. Kata-katain saya habis-habisan. Loh, salahnya di mana saya bilang? Nabi Muhammad yang bawa pertama agama Islam. Oke, saya bilang, kalau Nabi Muhammad pertama kali bawa Islam, lantas apa agama Nabi Musa? Apa agama Nabi Daud? Apa agama Nabi Sulaiman? Mau dibawa kemana itu ayat Al-Quran surat Al-Baqarah Al-Imran 19, Innad dina inda Allahil Islam. Agama di sisi Allah itu cuma Islam. Memang berlaku sekarang Quran. Bagaimana dengan ayat sebelumnya? Setelah 1983 misalnya, Allah menyebut nama-nama semua nabi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, sebelumnya 84-nya. Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan surat Al-Hajj ayat yang ke-78? Nabi Ibrahim diminta oleh Allah, wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Dan dia, Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Millati abikum Ibrahim. Coba, bagaimana dengan wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana ini semua? Baru mulai, iya juga ya. Ya iya, itu dia. Karena mendapat tentangan dari mana-mana, terbitlah buku ini untuk meluruskan. Maka ini saya bilang perjuangan menegakkan tauhid. Beruntun dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, saya mulai dari Nabi Ibrahim. Halaman 400-an ini sudah sampai ke dalaman keluarga Genghis Khan yang membunuh habis umat Islam di zamannya. Perjuangan tauhid itu juga dilakukan oleh para sahabat, para alim ulama sampai di Genghis Khan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, Genghis Khan yang hidup pada tahun 1272, ntar 1300 masuk ke Indonesia, ya, ditolak ntar sama Kertanegara. Kertanegara tolak, dikirim balik tuh keluarganya ke Kubilai Khan kalau zaman kita itu. Dipotong kupingnya, dicap
jidatnya suruh pulang. Oh, berani nih orang Jawa ini, luar biasa. Lo Genghis Khan di mana-mana, tentara Tartar gak ada yang ngalahin, nggak ada yang ngalahin, karena dia meniru cara Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi, karena dia meniru cara Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia meniru cara Nabi? Pakai surat untuk membuat down. Rasulullah SAW menulis surat kepada Heraklius, min Muhammad Rasulullah ila Herakil Azim Kisra dan semuanya, aslim taslam. Itu tuh baca itu, wah elah gemeter. Tapi Rasulullah nggak ngancem, cuman mengingatkan, kalau umpamanya kau masuk Islam, kau akan mendapatkan 2 pahala, karena semua orang yang masuk Islam gara-gara engkau. Tapi kalau kau tidak, maka pahalanya pun akan kau tanggung, dosanya pun akan kau tanggung. Begitu doang, nggak minta upeti. Marah yang luar biasa, menyerang Nabi Muhammad SAW. Di Baghdad juga terjadi begitu. Jadi kita udah sampai ke Baghdad nih, ya. Sahabat udah kita lewatin, perang-perang udah kita puterin, Bani Umayyah udah saya jelasin total tuntas, kenapa turunnya juga. Di sini juga udah lengkap. Bani Abbasiyah sekarang, menjelang jatuhnya Bani Abbasiyah. Siapa yang menjatuhkan Bani Abbasiyah? Mongol. Ya, RRC lah kalau sekarang. Jadi musuhnya RRC kepada Islam itu turun temurun, ya, turun temurun, 17 turunan kalau orang Betawi bilang. Nanti Mongolnya masuk Islam soalnya, gimana nggak sakit hati itu begitu, ya. Mongol menulis surat kepada ulama-ulama yang tinggal di Baghdad, karena pusat kekuasaan Islam pertama di mana? Di Madinah Al-Munawwarah, zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman bin Affan, zaman Ali bin Abi Thalib, semua di Madinah. Sayang beribu-ribu sayang. Itu dia. Sejarah Nabi tahu persis siapa yang pindahin ibu kotanya Rasulullah, tahu. Siapa yang akan membunuh habis keturunannya di Karbala, Nabi tahu. Ya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena yang namanya takdir nggak bisa dirubah, bisa cuma dikurangin dengan doa, begitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin itu 30 tahun setelahku. Maka kita mencatat betul-betul persis, ya, Rasulullah wafat di 632. Rasulullah wafat. Abu Bakar Siddiq wafat di 634, 2 tahun. Umar bin Khattab wafat di 644, 10 tahun. Utsman bin Affan wafat di tahun 657, 13 tahun, 25. Dan Ali bin Abi Thalib wafat di 661, 30 tahun. Ya, kurang lebih. Begitu. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, syahid, 4 sahabat utama Nabi, 3 dibunuh. Bayangkan, 4 sahabat utama Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, 3 dibunuh. Ya, cuma 1 yang enggak, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, 30 tahun saja. Setelah itu pindah ke Syam, Damaskus, dan di Baghdad. Ini cerita Baghdad. Bagaimana kehancurannya? Dilakukan oleh para ulama. Kaget ya? Kaget? Begitulah kejadiannya. Emang siapa yang menjadi biang kerok di zaman Nabi Ibrahim kalau bukan seorang tokoh? Bukan orang kecil. Tokoh. Siapa? Azar, sang pembuat patung. Dia tokoh, Pak. Emang siapa yang membuat kerusakan di zaman Nabi Musa? Ayo, siapa? Tokoh. Orang yang paling dekat dengan Nabi Musa, Musa Samiri, dapat dana dari Qarun untuk bikin emas. Dia bikin sapi, patung sapi dari emas. Apa enggak kita bisa bikin pelajaran ini?
bahwa fitnah itu dimulai dari para tokoh, para utama, para pemegang kekuasaan. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, itu biang keroknya dia. Coba kita masuk ulul azmi aja ya, zaman Nabi Nuh, siapa paling kerok biang keroknya? Anaknya sendiri, yang mempelopori anak-anak muda di kampungnya untuk tidak perlu percaya bapaknya. Kurang ajar kan itu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Siapa yang biang kerok zaman Nabi Isa coba? Yang membuat Nabi Isa tertangkap, kemudian dibunuh versi mereka, diangkat kalau versi kita. Coba, siapa? Murid setianya Yudas Iskariot, yang hari-hari ngaji sama Nabi Isa, yang hari-hari ngaji Injil sama Nabi Allah Isa. Yudas Iskariot, dia tunjukin tempat persembunyian Nabi Isa dari kejaran tentara Herodus. Siapa biang kerok pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam periode Madinah ketika Islam lagi mulai bangkit? Siapa coba? Sahabat Nabi yang sholatnya di belakang Nabi, saudara. Namanya Abdullah ibn Rabi. Dapat fulus, dapat dana dari Abu Sufyan, dapat dana dari kerajaan sebelah, dan dapat dana sampai 300 keping emas. Dari siapa? Dari Heraklius. Ngapain? Dia bangun masjid. Jadi ini pelajaran berharga dari sejarah. Bukan orang-orang jauh. Makanya Allah bilangin, fa iza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia mau sholat, liatin sholatnya dalam keadaan malas. Basyiril munafiqina bi annahum adzaban alim. Kasih kabar gembira deh buat kafir-kafir, buat munafik kayak begini. Bi annahum adzaban alima, buat mereka azab yang pedih nanti. Jadi yang namanya Abu Rabi ini bangun masjid, diabadikan dalam Al-Quran. Masjid itu namanya Masjid Dirar. Coba. Jadi ini buat pelajaran buat kita. Nah, balik lagi ke tema kita tentang Genghis Khan. Beliau ini, Genghis Khan ini menulis surat kepada ulama-ulama di Baghdad. Supaya apa? Dikasih jabatan. Lu pegang tirkit, lu pegang ini, dikasih jabatan, Pak. Dikasih kekuasaan supaya bergabung dengan pemerintahan Mongol. Jadi politik adu domba kayak begini, biar kita terbuka matanya lebar-lebar. Jangan sampai umat Islam mau dibikin begini. Kenapa? Tidak akan pernah menang dan selalu berada dalam kondisi yang kalah kalau umat Islam seperti ini, saudara. Jadi dikasih surat untuk bergabung, kalau enggak mau dibunuh, tentara Tartar ini, masya Allah, Pak, zaman itu nggak ada yang ngalahin, Pak. Ya, disikat habis semua sama tentara Tartar. Ada Pak Subarkah ya? Nanti aja ya. Jadi jemaah sekalian, kita lanjutin dikit lagi. Apa yang dilakukan Genghis Khan? Dia nulis surat kepada sebelumnya. Ini penting, dibuka, dibaca baik-baik ya. Analisa saya dibuka, dibaca baik-baik. Dia mengirim utusan lebih dulu, Pak. Ditanya, diselidikin, mana nih yang gampang dibeli, mana nih yang gampang dibayar, mana nih yang gampang dikasih jabatan, mana gitu. Gitu ya. Coba. La haula wala quwata illa billah. Dapat dikasih surat, dikasih posisi, dikasih jabatan. Ada yang pegang tirkit, ada yang pegang wilayah Kashmir, ada yang pegang wilayah Khurasan. Lalu apa yang dibilang? Yang nggak mau dibilang radikal.
Jadi jangan pernah ada lagi Pak, oh ini Islam radikal, ini Islam moderat. Jangan ada lagi saudara, ya Allah ya Rabb. Apa nggak sadar tuh? Ada nggak zaman sekarang yang kayak begitu? Ada. Oh ini Islam radikal, kalau ini Islam yang moderat. Loh, apa ini gitu loh? Nggak baca dari sejarah ya? Bahwa inilah awal mula kehancuran umat Islam. Ilustrasinya begini Pak. Ini ada seekor singa yang menghadapi tiga kerbau nih. 3 kerbau. Ini kerbau kan kalau nggak bisa dideketin sama singa kan, kalau bersatu kan tanduknya luar biasa kan. Kalau sendiri bisa nggak? Bisa disikat, segede apa juga disikat. Kalau sendiri, kalau rame-rame nggak bisa. Maka cerita ini sangat bagus untuk kita ambil pelajaran. Singa ini berkata kepada si kerbau yang kepada kerbau yang 2, ya, lu nggak usah ikut campur, gue mau makan dia. Lu sih nggak bakal gue sentuh, lu sahabat gue, gitu. Ini ceritanya panjang ya, saya mau potongnya gitu aja dah. Udah, ya, diem. Nggak bakal saya ganggu, kata singa. Saya cuma makan satu aja nih, yang belagu nih gue makan aja dah. Gue sikat nih yang belagu. Kalau kamu enggak, kamu tuh enggak sahabat saya. Ada nggak yang kayak begitu? Di zaman Genghis Khan tuh begitu. Ini ulama-ulama yang nggak mau nih, ntar gue sikat. Kalau kamu enggak, kamu kan harus tetap baik. Kamu kan orangnya toleran. Iya. Kamu kan moderat. Kamu bisa teman kita. Ya, ini enggak. Ini mesti kita sikat nih. Itu begitu. Itu kerbau itu begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang berdua bilang, ya udah yang penting kita aman ya. Yang penting kita aman ya. Ini makan mesti nggak satu. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah sehari 2 hari dibisikin lagi satu. Ini yang ini belagu nih. Kalau lu nggak, lu temen gue. Gue sikat satu nih, gue makan nih, gue habisin nih. Lu nggak bakal, lu kan temen gue. Udah disikat lagi, dimakan lagi satu. Terakhir tinggal satu. Mau diapain kira-kira? Ini cerita yang sangat indah, panjang sebenarnya. Tapi ini mau ya sampai satu kisah ya. Ya, lion with 3 cows ya, dan 3 sapi lah aslinya. Apa yang terjadi Pak zaman waktu itu? Zaman waktu itu saya nggak cerita zaman sekarang nih. Jangan fitnah, saya nggak cerita zaman sekarang. Saya cerita zaman itu. Ini dalilnya, ini buku saya. Zaman dulu saya cerita. Genghis Khan begitu. Ini orang gue nih. Yang ini bukan. Ini kita toleran. Kalau ini radikal, ini moderat, ini radikal. Stop, hindari yang kayak begitu. Nggak ada Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Sunda, Islam Jawa, nggak ada. Nggak ada Pak. Jangan mau. Oh ini Islam Jordan, jangan, enak aja. Ini Islam Malaysia begitu rata-rata, jangan mau. Ini Islam rata-rata, ini Islam Saudi begini nih, Islam Saudi begini nih rata-rata. Jangan Pak, jangan. Kitalah Islam rahmatan lil alamin, Islam buat semuanya Pak. Jangan dikelompokin, jangan dikotak-kotakin. Jangan. Saya nggak setuju sama sekali. Ya, jangan. Islam rahmatan lil alamin saja, nggak dikotak-kotakin. Dikotak-kotakin maka mulai terjadi, oh ini kayaknya Islam Saudi nih. Ya Allah ya Rabb, jangan dong. Ini Genghis Khan kerjaannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ribut antara Islam yang ini dengan yang ini. Ribut. Begitu ribut dikasih amunisi, yang ini dikasih senjata, dikasih duit, dikasih fasilitas, yang ini enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka ribut, ditontonin. Apa yang terjadi kemudian? Genghis Khan masuk ke Baghdad enggak tanpa perlawanan yang berarti. Disikat, dibunuh habis. Yang disebut Islam istiqomah, padahal ya istiqomah tapi disebut radikal ini. Dibunuh habis oleh Genghis Khan sampai habis, sampai tak tersisa sedikit pun. Lalu apa yang terjadi berikutnya jamaah sekalian dimuliakan Allah? Yang terjadi berikutnya, Genghis Khan mengundang Islam yang katanya baik itu, yang Islam yang katanya toleran itu. Ya.
katanya nggak boleh kalau di dagu, lebih baik turunin dulu gitu. Nggak jadi kebiasaan, jadi orang lihat di dagu terus begitu ya. Mendingan turunin gitu katanya. Makasih diingetin. Jadi jamaah sekalian, begitu yang terjadi. Habis dibunuh habis oleh Genghis Khan. Dan kemudian yang dikatakan moderat ini, yang dikatakan liberal dan toleran ini diundang dalam seremoni. Dan ketika diundang di depan seluruh pasukan Tartar, di depan seluruh rakyat Mongol, diundang, ini sahabat kita. Ini sahabat kita ini. Apa yang terjadi? Buku ini menceritakan dengan detail. Dibunuh habis seluruhnya oleh Genghis Khan. Dan diakhiri dengan pidato Genghis Khan yang legendaris. Kenapa saya habisi mereka semua? Baik yang melawan maupun yang setia. Karena dengan saudaranya sendiri aja dia rela membunuh, apalagi dengan kita. Di Irak terjadi, bukan di sini ya Pak ya, jangan curiga, di sini nggak terjadi, jangan curiga, jangan plesetin ceramah saya, jangan. Di Irak terjadi, ketika rakyatnya tidak mau dan menolak kepemimpinan dari Saddam Hussein, dia undang Amerika. Kata Amerika apaan? Oh kamu ini baik. Disikat tuh pengikut Saddam Hussein. Dan setelah pengikut Saddam Hussein disikat, apa yang terjadi? Disikat juga yang ikut Amerika. Apa jadinya sekarang rakyat Irak? Dalam keadaan miskin, kelaparan, karena semua minyaknya dirampok sama Amerika, saudara. Emang Afghanistan bagaimana? Begitu, saudara. Di Afghanistan, oh ini Taliban ini disikat, diundang Soviet ke sana oleh tentara-tentara yang dapat fasilitas daripada Soviet. Lihat sekarang rakyat Afghanistan. Apa yang terjadi? Kelaparan dulu Pak. Waktu saya masih kecil gitu ya, abah saya ke Baghdad, cerita di Irak kayak apa, indahnya luar biasa. Sekarang lihat, jantungnya Timur Tengah selain Baghdad itu pada waktu itu apaan? Libanon. Itu jantung Timur Tengah, indahnya luar biasa ya. Beirut itu, waduh, abah saya cerita itu Beirut, Masya Allah, kayak apa tuh cuplikan kotanya, indahnya gitu loh. Tapi ketika apa? Minta bantuan sama Israel, lagi nggak tanggung-tanggung, Syiah di sono disikat sama Israel ya. 7.000 orang dibantai dalam satu kali pemboman Sunni di Lebanon, di Beirut. Sampai ada lagunya gitu kan, tahu kan? Ya hawa Beirut, ya hawal iya, irji' ya Beirut, irja'al iya. Sedih Pak kalau tahu artinya Pak. Dulu Beirut diceritain gitu ya, Beirut itu indahnya kayak apa gitu ya, Masya Allah. Itu yang nyanyi Fairuz ya. Baik jamaah sekalian, apa yang terjadi di Libya? Persis metode Genghis Khan yang dipakai. Yang nggak suka dengan Gaddafi diulur, dikasih fulus, dikasih jabatan, bahkan senjata. Presiden Muammar Gaddafi, ya Allah ya Rabb, setiap rakyatnya itu digaji. Itu Libya itu la ilaha illallah, apalagi yang namanya guru-guru kaya raya semuanya digaji. Apalagi kalau udah hafal Quran, 7 turunan ditanggung sama negara. Ya. Baru sekarang nih orang-orang pada kebuka betapa Gaddafi itu Masya Allah mencintai rakyat itu luar biasa. Apa yang terjadi? Ngundang Amerika, ya disikat habis. Pertama yang mendukung Gaddafi disikat. Sekarang detik ini Desember 2020 disikat pendukung Amerika yang dulunya dukung. Jadi mau berapa negara lagi yang dicontohin untuk menghancurkan tuh kayak begitu? Mau berapa negara lagi? Kenapa mau diadu domba? Kenapa mau? Maka hari ini kita tetapkan ya, hari persatuan umat Islam, agar umat Islam kuat dan gak bisa dikalahkan. Begitu berpecah, Allah melepas diri, saudara. Allah gak mau ikut campur, karena Al-Maidah 55 mantik bayannya, innama waliyukumullah war rasul wallazina amanu.
Pemimpinmu itu Allah. Coba. Ayat ini dahsyat banget. Innama lo adatul hasar depannya. Ya. Pemimpinmu itu Allah. Lah kalau umpamanya udah nggak bersatu, ya Allah melepas diri. Pemimpinmu itu Allah, Rasul, dan orang yang beriman. Rasulullah. Allah lah, nggak tanggung Pak. Tapi begitu nggak bersatu, nggak bisa. Allah melepas diri. Maka itu kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq. Berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kita ibaratkan ini ada tali. Ini saya ngaji masih SD kali ya. Saya ingat banget tangannya sampai digituin. Saya ingat, gak bakal lupa tuh. Almarhum Dr. Andes Suparno, salah satu guru besar dan guru saya. Kemana aja saya ikutin. Rumahnya tetangga. Ya, Dr. Andes Suparno ini dosen agama di Jayabaya di zamannya di tahun 70-an, 80-an. Dosennya luar biasa itu Pak Dr. Andes Suparno. Ini bilang ini tali nih, sepertinya tali. Ya, disebut soal nama-namanya sama Pak almarhum Dr. Andes Suparno. Saya ingat banget tuh. Saya masih kecil. Alhamdulillah Allah kasih ingatan bagus ya. Disebut sama Pak Kamiso pegang. Pak Kamiso pengurus masjid. Pak Ngatijo pegang. Pak Ngatijo pengurus masjid. Ayah saya ngaji. Pak Haji Hasan pegang. Ayah saya penasihat Masjid Baitul Salam. Pak Haji Hasan pegang. Ketua masjidnya dulu Pak Abdul Hamid Mayor CPM. Pak Abdul Hamid pegang, disuruh pegang talinya. Ini ada hablullah ini, ada talinya Allah, pegang. Bihablillahi jami'an, semuanya pegang tali. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Di situ kita dapat makna pelajaran jengiskan ini. Walaupun kita berbeda, jangan berpisah. Walaupun berbeda, tetap pegang tuh tali dan jangan berpisah. Maaf kakak saya ya. Maaf. Jadi, kenapa Dik? Oh iya. Yang akta itu ada pengetahuannya ke RT. Ke rumah ya. Ke RT. Boleh. Lagi ngaji sebentar. Ya nggak ada. Bentar teleponnya bentar lagi telepon, lagi di mimbar. Maaf kakak saya. Jadi selalu tuh dari 10 menit telepon. Apa saya bilang, angkat pokoknya biar sebentar gue mau tahu loh. Masih hidup atau udah meninggal gitu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Sampai di mana tadi? Ini pelajaran dari cerita jengiskan ini. Jangan bercerai-berai. Sebeda apapun jangan bercerai-berai. Ya, berbeda apapun nggak boleh bercerai-berai. Ente nggak kunut, aneh kunut, nggak apa-apa, jangan bercerai-berai. Aneh tahlil, ente nggak mau tahlilan, nggak apa-apa, tapi jangan bercerai-berai. Dan jangan ngatain aneh tahlilan. Gitu Pak. Anda baca ratib, Anda baca rawi maulid malam Jumat, ente nggak baca, bilang Anda bid'ah. Jangan, di situ tuh mulai ada perpecahan. Akhirnya apaan? Pernah beredarkan ini Ustadz Sunnah. Pernah kan? Ada kan daftar Ustadz Sunnah kan? Ini kurang ajar yang bikin ini. Lalu beredar pula inilah daftar Masjid Sunnah. Emang kenapa ini masjid? Makruh. Ini kurang ajar yang kayak begini ini nih. Dia nggak sadar dia menjadi yang paling takwa begitu, yang paling nyunnah begitu. Sampai yang bikin orang yang sama Pak. Daftar Ustadz radikal, saya nomor 12. Bagaimana ceritanya? Nah yang kayak begini nggak boleh. Sampai dia ujukin tali tuh. Ayo pegang tali semua. Wala tafarraqu. Jangan ada yang lepas tali ini. Berbeda nggak apa-apa Pak, jangankan bernegara Pak, yang pilih Jokowi sama Prabowo aja berpisah, bener nggak? Nggak apa-apa ente pilih 01, ane pilih 02, nggak apa-apa. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Bersatu gak mungkin bisa, nggak mungkin bisa bersatu. Hatta mengeluarkan uang, kata Allah dalam Al-Quran, mengeluarkan hartamu sedunia
mengeluarkan semua simpananmu, nggak bakal bisa menyatukan, gak bakal bisa, mustahil. Anak aja nggak bersatu, satu dia menonton apa, satu dia menonton apa di rumah, betul nggak? Wala tafarraqu. Kita sama bini aja nggak bersatu, dia menonton sinetron, kita menonton bola, betul nggak? Jangan bercerai-berai. Beda tuh nggak apa-apa, beda tuh rahmat, beda tuh rahmat, nggak apa-apa. Jangan bercerai-berai. Ini pegangan buat kita semua. Karena ketika mulai bercerai-berai, aku berlepas diri, kata Allah. Demikian. Kayak sekarang umat Islam nggak berdaya. Kenapa? Bukan bercerai-berai lagi. Ada 70 kelompok umat Islam. Bayangin gimana kita nggak inian. Dan yang paling menghinakan kita adalah kita dihina oleh orang kita sendiri. Kita dihina oleh orang kita sendiri. Itu yang paling menyakitkan. Kita dikata-katain sama orang kita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Terus mau dibawa kemana? Kita iya deh gue salah, tapi terus saja cacian, makian terus saja. Luar biasa, luar biasa. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ada apa di kepalanya itu, ada apa ya? Hah? Ada apa di kepala itu, ada apa ya kira-kira? Penghinaan itu terus kita terima. Ya. Nah kalau kita nggak apa-apa deh, kalau kita nggak apa-apa deh, jangan sampai para alim ulama yang dihina. Apalah saya cuman orang yang ngaji sejarah doang. Para kiai dihina. Alhamdulillah masuk waktu syuruk, kita salat syuruk tambah 7 menit dari waktu syuruk, kita baru pas salat syuruknya. Saudara sekalian dimuliakan Allah, nggak pantas kita ini begini. Saling menghina, saling menjelek-jelekan, saling mengumbar aib, dimasukin di sosial media, nggak pantas, nggak pantas. Sekali lagi Pak, jangan karena perbedaan akhirnya kalau ada kesalahan diumbar di sosial media lagi, nggak pantas orang Islam kayak begini. Wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Saya lagi sholat, ya. Karena lagi sambil jagain anak, istri lagi pergi haji, anak saya masih kecil waktu itu. Karena jagain anak, saya sholat di sebuah sudut. Ini meja saya geret, anak saya lagi makan, saya sholat di sudut. Abis di foto disebarin sholatnya di lorong, katanya di jalanan. Udah difitnah, udah disebarin, dan dikata-katain akhirnya. CNN telepon, Detik telepon, Trans telepon, semua tuh berita-berita, Detik.com telepon, TV One telepon. Saya bilang ya Allah ya Rabbi, demen banget begini. Terus penghinaan itu terus menerus sampai sekarang terjadi. Sebuah paket antaran yang sangat terkenal di Indonesia. Saya ucapkan, direksinya bilang, Ustadz ucapin selamat ulang tahun ya. Saya ucapin selamat ulang tahun ya. Muncul di netizen, jangan pakai produk itu lagi, boykot. Kenapa? Itu si Haikal ucapin ulang tahun. Kan gila kayak begini. Gila bener-bener. Sebuah pinjam jual online, situs online, belanja online, ya. Salah satu pelagaran busana mengundang saya sebagai motivator. Saya bicara salah satu sponsornya itu belanja online itu loh. Akhirnya apa? Karena saya ngomong di situ, boykot, uninstall. Ada siapa? Ada Haikal di situ. Keluar dari mulut orang Islam. Ada apa di otaknya itu? Ada apa kira-kira? Nggak habis pikir beneran, nggak habis pikir. Kesian akhirnya produk-produk itu. Sekali lagi saya katakan nggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba mencela, menghina keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan coba-coba. Rasulullah emang kalau diludahin nggak marah karena dia yang diludahin. Rasulullah ditimpukin emang nggak marah karena dia yang ditimpukin. Tapi ketika agama diganggu bagaimana? Ketika Ibnu Umair dibunuh di Mu'tah, apa yang terjadi? Apa kata sahabat? Kalau Rasulullah sudah marah, nggak ada yang bisa menahannya di antara kami, nggak ada yang bisa. Rasulullah langsung kerahkan 20.000 pasukan untuk menyerang Mu'tah. Baru satu kali mengerahkan pasukan, selebihnya belum pernah. Badar diserang, Uhud diserang, Khandaq diserang, Tabuk, begitu semua. Tapi begitu ada satu sahabat Nabi terbunuh secara tidak hak,
satu, saudara, satu terbunuh secara tidak hak. Satu, Ibn Umayyah namanya, dikerahkan oleh Nabi dengan beraninya semua sahabat, kagak ada yang aling-aling, menuntut balas. 20.000 pasukan Nabi terjunin, dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Dia kerahkan 20.000, cari mana dia, siapa yang bunuh sahabat saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah perang yang begitu dahsyatnya. Coba, disambut sama 300.000 pasukan dari Romawi. 20.000 lawan 300.000, saudara. Bersatu mana bisa dikalahin. Coba. Sekali lagi saya katakan, Ruqayyah itu anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah namanya. Ruqayyah dicerai, dihinakan oleh suaminya, anaknya Abu Jahal. Kata, coba, ya, karena nggak masuk Islam, dicerai, diusir dan dilempar ke Nabi Muhammad SAW. Ente punya anak digituin, terluka nggak hatinya? Nabi terluka hatinya. Anaknya digituin, apa kata Nabi? Kau akan mati dalam keadaan tercabik-cabik oleh anjing dan binatang buas. Coba marahnya Nabi kayak apa ketika keluarganya dihina, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak lama dia keluar, habis menceraikan anak Rasulullah, Ruqayyah, kemudian dinikah sama siapa? Utsman bin Affan. Itu dicabik-cabik oleh anjing buas, oleh serigala, sebagian lagi hadis bilang singa. Dihancurkan badannya sampai hancur berantakan, berdarah-darah dimakan, isi perutnya habis terbuai-buai. Tuh, lihat, ketika keluarganya dihina. Coba, Fatimah anak Rasulullah, ini Sayyidina Ali nggak pernah berbuat kasar kepada Fatimah. Fatimah anak Rasulullah, Fatimah Zahra binti Rasulullah, kan menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali cuma pengen niat nikah lagi, ya. Sayyidina Ali minta izin sama Rasulullah, sama mertuanya, minta izin nikah lagi. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, Fatimah darah dagingku, siapa yang menyakiti hatinya sama dengan menyakiti aku. Gemeter Sayyidina Ali, nggak berani. Coba, ini kalau diganggu Husain bin Ali, cucu kesayangan Rasulullah, Rasulullah tahu akan terbunuh nanti di Karbala. Saudara sekalian, yang saya ingin mau sampaikan, hati-hati memperlakukan cucu-cucu Rasulullah yang masih ada. Hati-hati memperlakukan, bukan begini memperlakukan cucu-cucu Rasulullah, bukan. Nggak ada rasa hormat, bahkan dipersulit, bahkan dicari-cari kesalahannya. Bukan begini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan begini. Umat Rasulullah pasti, di dunia kita nggak bisa cium tangan Rasulullah, di dunia kita nggak bisa peluk Rasulullah, nggak bisa. Sekurang-kurangnya kalau ada cucu-cucu Rasulullah yang berbuat salah, jangankan cucu Rasulullah, Pak, kita doang teman aja, tutup kesalahannya. Ada aibnya misalnya, jangan buka aibnya, tutup aibnya. Begitu yang diajarkan akhlak kita, bukan diumbar, apalagi dicari-cari kesalahannya. Nggak pantas begini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian, sudah 7 menit lewat dari waktu syuruk, waktunya untuk kita salat syuruk. Pertanyaan kalau nggak ada nggak apa-apa, kalau ada ya silahkan 1-2. Apabila ada yang gantung, ya, saran saya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kekosongan Nabi. Yang kedua, pemerintahan yang sekarang itu sangat kejam, kalau tadi betul. Apa bisa terjadi kemungkinan di kita ini begitu, Pak? Baik, bismillah. Kekosongan kenabian dari Nabi Sulaiman itu kosong hampir 900 tahun.
Nabi Sulaiman wafat 930 sebelum Masehi. Baru muncul lagi Nabi 110 sebelum Masehi, muncul Nabi Zakaria. Jadi kekosongan itu, nggak ada nabi yang turun antara Nabi Sulaiman sama Nabi Zakaria. Nah, disitulah mulai terjadi pengkhianatan terhadap Islam. Yang berkhianat namanya keturunan Yahuda. Dia bikin khusus untuk keluarga dia aturan dengan merubah-rubah kitab Taurat. Istri Yahuda 18. Istri Yahuda 18. Banyak kan? Anak laki-lakinya 36. Anak perempuannya 40. Yahuda. Ya. Sukunya pecah dua, Yerobeam dan Rehabeam. Rehabeam ini 10 suku. Biasa, bininya atau anaknya 3, biasa. Ruben, Simon, Levi, Issakhar, Zebulun, Gad, Aher, dan Naphtali, Yusuf. 10 suku. 10 suku. Tinggalnya di Yordan. Sementara di Palestina 2 suku. Suku Yahuda dan suku Benyamin. Total 12 suku. Suku Benyamin tinggal di Gaza. Suku Yahuda tinggal di Yerusalem. 12 suku ini anak-anak keturunan Nabi Yakub. Lalu karena nggak ada aturan, lama nggak turun, maka keluarga ini bikin aturan untuk keluarga Yahuda, namanya Yudaism, aturan keluarga Yahuda, disebut jadi agama Yahudi, begitu. Asal mulanya begitu, begitu ya. Jadi kekosongan itu kekosongan kenabian, nggak ada nabi yang turun. Di zaman Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa diangkat tahun 33, ya, 100 tahun kosong, 200 tahun kosong, sampai tahun 325 udah berantakan aturan, berantakan, nggak terbuku, nggak terdokumentasi, berantakan aturan. Karena itu dia bikin lagi, diambil semua kitab oleh Konstantinus. Diambil 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang disebut Injil Perjanjian Baru. Maka ada agama Nasrani di situ. Ntar tahun 411 muncul protes, maka muncul agama baru yang namanya Protestan, begitu. Kekosongan kenabian. Kenapa? Nabi berikutnya Rasulullah tahun 610 diangkat jadi nabi. Kekosongan kenabian itu memunculkan agama Nasrani, Protestan, Kristen, begitu maksud saya. Ya. Kekejaman Genghis Khan apakah mungkin terjadi di sini? Wallahu alam bisawab. Nggak tahu. Karena itu Bapak nanyanya ke masa depan. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Tapi yang udah terjadi, Pak, Moro dibantai di Filipina. Yang udah terjadi, Pak, Uighur dibantai di Cina. Yang udah terjadi, Pak, Kashmir dibantai di India. Yang udah terjadi begitu. Wallahu alam di Indonesia. Dulunya mereka semua kerajaan Islam. Singapura itu kerajaan Islam, namanya kerajaan Islam Tamasek. Rajanya Abdullah. Tahun 1555 dia pakai pengantar bahasa Arab, mata uangnya dinar. Tuh Singapura. Gitu. Kamboja itu Champa, kerajaan Islam Champa. Habis sudah. Kenapa? Disikat. Thailand itu suku aslinya apa? Pattaya, Patani. Itu tuh suku asli daripada orang-orang Thailand. Sekarang habis disikat. Gitu. Apalagi? Kamboja tuh Champa. Uighur habis tadi udah. Itu tuh semua kerajaan Islam tuh, Pak. Filipina tuh kerajaan Islam, Pak. Namanya kerajaan Islam Mindanao. Begitu. Baik, demikian ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah SWT beri pengertian buat kita. Saran saya, milikin bukunya. Jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Makan sekali makan bisa 300.000. Jadi apa itu? Jadi apa setelah 1 jam? Jangan, ini ilmu gitu loh. Milikin, buka, baca, resmi, sampai paham. Entah jilid 2 insyaallah setengah bulan lagi terbit lagi, jilid 3 terbit lagi, kelar 3 jilid itu 1500 halaman. Jadiin pegangan, jadiin buku SD, SMP, SMA, insyaallah
kontribusi untuk bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.